pasien atas nama Nona M dengan diagnosa halusinasi pendengaran akan diberikan terapi bercakap-cakap dengan orang lain. Selamat siang. Siang, Sus. Oke, masih hafal dengan saya? Masih? Siapa? Suster Aul. Iya, betul sekali. Ini dengan Mbak Najwa, betul kan? Iya, Oke, betul Mbak Najwa. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan edukasi lain terkait mengontrol halusinasi. Nah, kali ini caranya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi sekarang ini caranya tentang terapi bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya itu untuk saat kita bercakap-cakap, pikiran kita akan terdistraksi dari halusinasi yang Mbak rasakan. Nah, kan kemarin kita sudah latihan 2 cara nih mengontrol dengan menghardik dan minum obat. Sudah ada kemajuan belum Mbak Najwa? Udah, kemarin kan frekuensinya kan sekali dalam sehari ya. Sekarang bisa seminggu cuma 2 kali, 3 kali gitu. Oke, bagus sekali ya, sudah berkurang frekuensinya. Nah, karena frekuensinya sudah berkurang, saya akan menambahkan lagi cara untuk mengontrol halusinasi ini. Tadi saya sudah sempat di awal, yaitu dengan bercakap-cakap. Nah, nanti diskusi kita ini akan memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Mbak Najwa berkenan? Oke, kalau tempatnya di sini saja, apakah Mbak Najwa berkenan juga? Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Najwa selain menghardik dan minum obat itu, ada cara lain nih. Nah, caranya itu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Gimana tuh caranya? Nah, caranya itu setiap kali Mbak Najwa merasa halusinasinya itu muncul, Mbak Najwa bisa mencari orang yang Mbak Najwa merasa dekat atau orang yang ada di sekitar Mbak Najwa untuk diajak ngobrol. Harapannya dengan mengajak ngobrol orang lain, pikiran Mbak Najwa itu akan terdistraksi dari halusinasinya itu ke percakapan yang Mbak Najwa lakukan. Oke Mbak Najwa, Mbak Najwa punya teman ngobrol tidak di sini? Punya. Siapa biasanya diajak ngobrol Mbak Najwa? Itu teman kamar. Teman kamar? Iya. Sama beberapa perawat di sini. Oke, berarti ada ya? Iya. Biasanya kalau ngobrol sama mereka itu topik apa yang biasanya dibahas? Random sih, biasanya itu siapa pengalaman yang aku alamin seharian gitu, day in my life. Gitu ya. Berarti sudah cukup dekat ya dengan mereka? Iya. Oke. Nanti kan saya sudah jelaskan pengertian dan tujuannya ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan bagaimana bercakap-cakapnya itu. Nah, jadi Mbak, misalnya seperti ini. Suster, saya merasa suara-suara itu muncul lagi. Kalau saya ngobrol sama suster, sekarang bagaimana? Seperti itu. Apakah Mbak Najwa paham? Ya. Kalau begitu bisa mulai dicontohkan seperti saya barusan Mbak? Bisa. Jadi gini ya. Suster, suara-suaranya ini mulai terdengar lagi. Boleh saya berbicara dengan suster? Boleh, silakan. Ini bau apa ya sus? Apa suster mencium juga? Baunya harum ya? Enak kan ya sus? Ya, nah, ya baunya enak banget. Ini seperti bau makanan ya. Mungkin karena sudah jam makan siang. Iya ya, kali ya. Nah, jadi begini Mbak Najwa. Bau yang Mbak Najwa cium itu kan juga saya cium. Itu yang dinamakan oleh nyata. Jadi apa yang dirasakan Mbak Najwa itu juga dirasakan oleh orang lain. Tapi jika suara-suara yang Mbak Najwa itu dengarkan, cuma Mbak Najwa saja yang dengar. Saya percaya kalau Mbak Najwa dengar, tapi saya tuh tidak bisa mendengar. Jadi itu adalah yang namanya halusinasi. Gitu. Oke, gimana kalau kita coba lagi Mbak Najwa biar Mbak Najwa itu terbiasa? Boleh. Suster, ini suaranya muncul lagi di kepala saya. Saya boleh ngobrol nggak sama suster? Boleh, Mbak Najwa mau cerita apa?
enggak, itu teman saya bukan ya, teman kamar saya bukan. Oh iya, itu temannya Mbak Najwa lagi bantuin perawat nganterin makanan ya? Iya kan saya lihat kan Yesus. Iya, saya juga lihat. Nah, jadi Mbak Najwa, seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang Mbak Najwa lihat itu kan juga saya lihat. Itu namanya Mbak Najwa tidak berhalusinasi. Seperti itu Mbak Najwa. Apakah sampai sini Mbak Najwa sudah paham? Sudah. Oke Mbak Najwa, dari sesi diskusi kita, bagaimana perasaan Mbak Najwa? Sudah lebih mengetahui tentang cara mengontrol halusinasi. Itu ada yang latihan bercakap-cakap. Iya, betul sekali. Sekarang Mbak Najwa sudah paham ya. Tadi kan saya menjelaskan terkait pengertian bercakap-cakap. Bisa Mbak Najwa sebutkan kembali? Itu latihan dengan orang lain, cari orang lain yang merasa kita dekat, kemudian kita ajak ngobrol untuk mendistraksi suara-suara itu agar pikiran kita teralih. Iya, betul sekali Mbak Najwa. Oke, karena Mbak Najwa sudah paham nih, Mbak Najwa bisa terapkan jika waktu-waktu halusinasi pendengarannya Mbak Najwa itu muncul lagi. Nah, karena sesi diskusi kita sudah selesai, nanti mungkin besok ya Mbak Najwa, akan ada perawat lain atau mungkin saya lagi yang akan memberikan Mbak Najwa terapi terakhir terkait aktivitas terjadwal. Untuk waktunya jika dilakukan di pagi hari, apakah Mbak Najwa berkenan? Ya, berkenan. Oke. Untuk kegiatannya, Mbak Najwa kira-kira mau melakukan apa? Menyapu saja. Oke, menyapu ya. Menyapu di kamarnya Mbak Najwa atau di halaman? Di halaman. Oke, di halaman ya. Oke, jadi besok kita akan melakukan aktivitas terjadwal pada pagi hari di halaman. Oke, kalau begitu karena sudah saya sampaikan semuanya, saya akan kembali ke station. Terima kasih, Sus. Iya.